Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang sudah hadir, baik itu peserta dan juga narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Parwa Institute. Semoga di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang semangat dalam menjalankan puasa bagi yang menjalankan puasa di hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sebelumnya ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada narasumber kita yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Di sore hari ini kita mendatangkan 7 narasumber yang kemudian semuanya tergabung dalam kelompok Cipayung. Kebetulan semuanya sebagai ketua umum di organisasi yang hari ini bergerak dalam kelompok Cipayung. Teman-teman yang saya banggakan di sore hari ini, saya informasikan bahwa nanti akan ada 2 sesi, yakni sesi pertama adalah sesi dialog dengan narasumber dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman akan saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita seputar topik diskusi kita di sore hari ini, ya ini berkenaan dengan pemuda dan juga kepemimpinan politik nasional. Sebelum saya memulai agenda diskusi pada sore hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. Ada Ketua Umum PP kami 2019 hingga 2021, ada Ketum Susanto Triyogo. Halo, selamat sore Ketum Susanto Triyogo. Halo, selamat sore. Sudah bisa bergabung? Ada Ketua Umum dari PP kami, Ketum Susanto Triyogo. Selamat sore. Oke, mungkin saya ingin menyapa yang lain terlebih dahulu. Ada juga sudah hadir di kesempatan kali ini ada Ketua Umum dari DPP GMNI tahun 2019 hingga tahun 2020, ada Ketua Umum, ada Ketum Arjuna P. Aldino. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir. Selanjutnya saya ingin menyapa dari Ketua Umum PP PMKRI, ada Bang Benediktus Papa. Selamat sore. Sore, Mbak. Sore. Oke, ini saya manggilnya siapa ya, Bang? Nanti saya salah manggil Beni. nanti. Siapa? Beni. Oh, Beni. Beni ya, Bang ya? Benar ya? Siap. Oke, terima kasih Bang Beni sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Saya juga ingin menyapa ada Ketua Umum dari PPGMKI, ada Bang Jeffrey Edi Irawan Gultom. Selamat sore Bang Jeffrey. Sore Mbak, sore Mbak Titi. Benar ya, saya manggilnya Bang Jeffrey ya, atau Bang Edi, Bang Irawan? Boleh, panggil Jeffrey juga boleh, Bung Jeffrey. Oke, terima kasih Bang Jeffrey sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Kita juga masih menunggu 3 narasumber lagi yang masih belum bergabung bersama kami, tapi sedang dalam konfirmasi untuk segera bergabung. Ada Ketua Umum dari PB HMI, juga ada Ketua Umum dari PB PMII, dan juga ada Ketua Umum dari DPP IMM akan bergabung bersama kami di sore hari ini. Baik teman-teman peserta diskusi dan juga narasumber kita yang saya hormati, dalam agenda diskusi sore hari ini kita akan membahas seputar pemuda dan kepemimpinan politik nasional. Dalam sejarah yang panjang, tentunya peran pemuda dalam perpolitikan Indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosio-kultural yang dihadapinya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tentunya pemuda telah memperlihatkan partisipasi politik yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan juga imperialisme Barat. Peran pemuda dalam politik Indonesia abad ke-20 merupakan fenomena khas kaum muda hari ini. Meluasnya kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan, industrialisasi dalam batas-batas tertentu, disintegrasi masyarakat primitif, juga teknologi yang berkembang dengan cepat menunjukkan dengan baik bahwa perubahan-perubahan pada ranah struktur sosiokultural telah membentuk kurang lebih apa yang disebut dengan nilai-nilai rasional. Inilah yang menjadi dasar bagi gerakan politik kaum muda hari ini.
Cipayung sebagai kelompok elit mahasiswa dan generasi muda Indonesia secara spesifik memaknai gejala dan juga dinamika kehidupan sosial politik bangsa Indonesia ini dengan senantiasa berupaya membangun basis pemikiran yang ideologis dan juga inovatif kepada generasi muda. Pemuda tentu bertanggung jawab untuk membantu negara dalam menciptakan situasi sosial politik yang stabil dan juga iklim ekonomi yang kondusif dengan harapan membangkitkan kembali semangat persaudaraan, nasionalisme, dan juga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam agenda diskusi sore hari ini kita akan mengulas, membahas, berdiskusi panjang terkait dengan bagaimana pemuda dan kepemimpinan politik nasional. Untuk mengawali diskusi di sore hari ini akan dibuka dan juga dihantarkan secara langsung oleh Direktur Eksekutif Parwa Institute. Kepada Bang Justrianto, dipersilahkan. Ya, terima kasih buat Agnia. Selamat sore, salam sejahtera, salam perjuangan untuk kawan-kawan yang sempat hadir pada sore hari ini di acara Bioskop Politik Party Watch Institute. Ada 7 ketua umum yang hadir pada agenda biotik kali ini. Ada Susanto Ketua Umum PP kami, Susanto Trioga. Kemudian ada Arjuna P. Aldino, Ketua Umum DPP GMNI. Kemudian ada Ketua Benediktus Papa, Ketua Umum PP PMKRI. Kemudian Jeffrey Edi Irawan, Gulton, Ketua Umum PPG MKI. Kemudian juga ada Najib Prastio, Ketua Umum DPP IMM, dan nanti juga ada Raihan Arya Tama, Ketua Umum PBHMI, dan Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum PBPMII. Nah, saya kira menarik terkait dengan tema yang diangkat pada sore hari ini, bicara soal pemuda dan kepemimpinan politik nasional. Kita ketahui bahwa dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda tidak pernah lepas dari momentum. Pemuda tidak pernah lepas dari pengambil peran atau kontribusi terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Kita ketahui tahun 1928 di mana pemuda mendeklarasikan bahwa Indonesia berbangsa, berbahasa satu. Kemudian pemuda tahun 1945 pra kemerdekaan, bagaimana gerakan pemuda kemudian mendeklarasikan atau memproklamasikan Indonesia sebagai negara yang independen, lepas dari penjajah. Dan bagaimana pemuda perannya pada waktu 1966, kemudian 1998. Nah, saya kira bicara soal pemuda yang kemudian kita ketahui bukan hanya sebagai generasi muda yang militan, tetapi juga seharusnya memiliki intelektualitas yang tinggi. Dalam artian bahwa forum hari ini mengharapkan pemuda bisa menjadi generasi yang kemudian membawa Indonesia menjadi lebih baik, apalagi ke depannya kita akan menghadapi bonus demografi, bagaimana menciptakan Indonesia menjadi negara unggul, kemudian menjadi negara emas. Nah, di dalam program Bioskop Politik atau disingkat Biotik yang diselenggarakan oleh Party Watch Institute, yang kemudian menjadi forum atau media diskursus ataupun dialektika antara ketua-ketua umum organisasi ekstra mahasiswa atau yang dikenal dengan di bawah Cipayung, kemudian bisa menjadi pemuda yang memberikan warna baru untuk generasi muda Indonesia ke depannya. Dalam artian bahwa kita ketahui ketujuh pemateri yang hadir pada sore hari ini adalah orang-orang pilihan, aktor-aktor pilihan yang kemudian saya kira semuanya mendapatkan atau memperoleh legitimasi yang sangat tinggi dari pemuda-pemuda se-Nusantara.
berbagai macam background seperti HMI yang identik dengan keindonesiaan dan keumatan, kemudian PM11 yang saya kira nasionalis yang selama ini mewarnai perkembangan Indonesia pasca reformasi, apalagi GMNI sebagai organisasi gerakan mahasiswa yang sangat kental dengan nasionalisnya, dan tak kalah juga dengan PMKRI, GMKRI yang dikenal sebagai organisasi mahasiswa yang sangat kental, yang sangat menonjol nasionalisnya. Begitupun dengan IMM yang kemudian kita ketahui IMM sebagai salah satu tonggak perjuangan bangsa Indonesia atau organisasi mahasiswa bicara soal kebangsaan dan keumatan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya berharap bahwa ketujuh pemuda yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia pada sore hari ini bisa mengeluarkan pemikiran-pemikirannya yang kemudian bukan hanya berbicara soal sebatas konteks, tapi pemikiran-pemikirannya bisa nanti dikontekstualisasikan atau bukan hanya diinternalisasikan, tapi juga dieksternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bicara soal pergerakan mahasiswa hari ini yang kemudian kami berharap bisa lebih baik ke depannya dengan adanya ketua-ketua umum yang saya kira sangat didambakan, sangat diharapkan oleh para anggota-anggota organisasinya, begitupun dengan masyarakat umum untuk menjadi pelopor pembaharu, pelopor pergerakan yang bisa relevan dengan kondisi kekinian, dengan tuntutan zaman industri 4.0, kemudian hari ini kita menuju ke society 5.0. Nah, saya kira itu yang sempat saya sampaikan bahwa pemuda hari ini perlu untuk distimulus, dimotivasi untuk bisa lebih bergerak ke depannya, bisa menjadi mitra kritis atau mitra kerja bagi pemerintah, dan bisa memberikan pendidikan politik yang lebih dewasa kepada masyarakat, atau bisa nanti masuk ke civilized society movement. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Terima kasih banyak kepada ketujuh pemateri yang sempat hadir pada sore hari ini, dan juga peserta yang hadir dari berbagai macam OMEK, organisasi ekstra mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Direktur Eksekutif dari Parwa Institute telah memberikan pembukaan untuk tema diskusi kita di sore hari ini. Baik teman-teman peserta diskusi semuanya, mungkin tadi ada beberapa yang sudah memberikan pertanyaan, kira-kira nanti mekanisme untuk bertanya seperti apa. Saya informasikan di awal, nanti setelah sesi dialog bersama narasumber, teman-teman bisa memberikan pertanyaan, baik itu melalui room chat yang sudah tersedia, atau bisa juga dengan teman-teman mengklik tombol raise hand. Nanti akan saya pilih kira-kira teman-teman yang beruntung untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber di sore hari ini. Baik, teman-teman yang berbahagia, semoga kita masih dalam kondisi yang semangat berbicara mengenai pemuda dan juga kepemimpinan politik nasional. Tadi sudah dihantarkan atau dibuka dengan pemikiran yang panjang dan juga lebar mengenai diskusi kita di sore hari ini. Mengawali diskusi di sore hari ini, ketika kita berbicara atau memotret peran dan juga partisipasi politik kaum muda dalam pentas perpolitikan Indonesia, sangat penting bagi kita sebagai upaya untuk kemudian mencari atau memahami eksistensi politik kaum muda hari ini. Kira-kira yang ingin saya tanyakan untuk membuka diskusi kali ini, kira-kira bagaimana kiprah politik kaum muda dalam perpolitikan di Indonesia menurut narasumber kita hari ini. Saya ingin untuk pertama kalinya saya ingin berdialog dengan Bang Susanto Triyogo selaku Ketua Umum PP KAMI. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami, Bang Susanto Triyogo? Yang lahir besar siapa?
Oke, saya ingin berdialog terlebih dahulu dengan Bang Benediktus Papa, selaku Ketua Umum PP PMKRI. Bang Beni, bagaimana pandangan Bang Beni terkait dengan kiprah politik kaum muda dalam perpolitikan di Indonesia hari ini? Mas bilang tadi Jalan Victory Kabupaten. Halo Bang Beni. Ini dong harga. Ya. Halo. Iya. Halo. Iya, Bang Beni dipersilahkan. Kira-kira bagaimana pandangan Bang Beni terkait dengan kiprah politik kaum muda dalam perpolitikan di Indonesia? Baik, terima kasih saudari moderator yang saya hormati, Bang Suryanto dari Parwa Institute. Tentu atas nama pribadi dan juga atas nama PMKRI kami mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk hadir dalam diskusi pada kesempatan kali ini. Selamat sore untuk kita semua dan kami ucapkan selamat berpuasa untuk rekan-rekan, saudara-saudara yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan 2021. Para rekan-rekan ketua-ketua umum yang saya hormati, pertama tentu kita mengapresiasi ya tema yang diangkat pada kesempatan kali ini oleh Parwa Institute. Ini mengingatkan kita bahwa memang kaum muda Indonesia betul-betul punya peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan bangsa Indonesia. Dan bukan cuma sekarang, tadi disampaikan di awal tadi di prolog bahwa sejak prakemerdekaan sebenarnya pemuda Indonesia memiliki peran penting dan sampai sekarang saya kira kita tidak bisa menafikan fakta bahwa peran pemuda juga masih sangat penting sekali. Nah, kalau kita mau melihat ke belakang sebenarnya cita-cita pemuda prakemerdekaan sampai sekarang sebenarnya tidak jauh bergeser, meskipun nilai perjuangan mungkin bergeser, artinya dalam dalam perjuangan selalu ditentukan ataupun dipengaruhi oleh situasi dan kondisi zamannya. Jadi kalau misalnya prakemerdekaan founding father kita misalnya Syahril, terus Soekarno kemudian berjuang, tentu dalam konteks waktu itu adalah dalam bayang-bayang penjajahan Belanda. Kemudian ada perjuangan besar untuk memerdekakan diri dari Belanda. Kemudian di tahun 60-an dan 70-an tentu juga memiliki konteks yang berbeda. Ada isu-isu waktu itu yang tentu sampai hari ini juga masih sering mewarnai perpolitikan Indonesia, yang juga pemuda memiliki peran penting dalam mengawal isu itu. Kemudian tahun 70-an dan sampai 98 era reformasi misalnya juga pemuda memiliki peran penting dalam artian pemuda dalam hal ini tentu bagian daripada mahasiswa dan juga pemuda di luar mahasiswa juga memiliki peran penting dalam mendorong reformasi yang kemudian terjadi tahun 98 dan 99. Nah, sampai hari ini sejak reformasi tentu juga masih sama. Nah, sekali lagi bahwa konteks perjuangan pemuda tentu dari zaman ke zaman akan berbeda, tapi saya masih meyakini betul bahwa visi ataupun nilai perjuangan yang diinginkan ataupun goals-nya adalah bagaimana memerdekakan Indonesia dari belenggu-belenggu yang sampai hari ini masih mendera bangsa kita. Nah, kalau pertanyaan yang ditanyakan oleh saudari moderator tadi adalah kira-kira sejauh mana ya pemuda dalam konteks perpolitikan Indonesia saat ini. Okay. Saya melihat dan saya optimis sebenarnya Mbak Andini bahwa Pak Agnia ya atau Iya. Andini. Iya, Agnia Bang. Ya, saya melihat bahwa kita masih optimis dengan pemuda saat ini. Kenapa? Kalau kita mau review ke belakang, meskipun tidak sesuai harapan kita sebenarnya, tapi paling tidak bahwa itu bisa menjaga optimisme kita. Bahwa misalnya di pemilu legislatif kemarin ada, dan saya kira banyak sekali, ada beberapa nama yang
masih dalam apa namanya, masih bisa dikatakan masih milenial. Ada 10 anggota DPRD DPR yang lolos kemarin dan juga DPD yang masih berusia sangat muda sekali. Belum lagi misalnya di atas 30-an dan 40-an. Artinya dari segi usia pemuda masih mewarnai perpolitikan di Indonesia. Nah, kalau bicara kepala daerah, saya ambil contoh beberapa, misalnya ada Bupati Goa Adnan Yassin Limpo, terus ada Wakil Gubernur Sumbar misalnya yang umurnya masih apa namanya, masih muda sekali. Ada Wakil Gubernur Jawa Timur, terus kalau kepala daerah saya kira Gubernur Jawa Barat ya masih muda-muda. Artinya kita bisa apa namanya mengatakan bahwa Indonesia pemuda Indonesia masih berada dalam lingkaran perpolitikan. Tapi satu pertanyaan besar Mbak Andini bahwa apakah betul pemuda-pemuda Indonesia saat ini memiliki ruang yang cukup dalam perpolitikan kita? Bagi saya tidak begitu terbuka dan terkesan tertutup sekali. Kenapa saya sampaikan begitu? Ada dua fenomena yang apa namanya yang muncul ya akhir-akhir ini dalam perpolitikan kita, bahwa untuk menentukan siapa yang berhasil maju dalam kontestasi politik ada dua variabel umum misalnya. Yang pertama adalah dia berasal daripada politik. Nah, variabel ini yang sangat apa namanya sangat sering kita jumpai. Saya pikir bukan cuma terjadi di satu daerah, tapi di semua daerah variabel ini selalu berlaku. Tentu bahwa ini bukan tidak baik, tetapi dalam konteks ini tentu menutup ruang apa namanya kesempatan pemuda-pemuda di luar daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga variabel yang lain, misalnya siapa yang memiliki kekuatan finansial yang cukup, maka itu yang akan apa namanya yang akan berhasil dalam kontestasi politik. Nah, ini juga yang menjadi hambatan untuk anak-anak muda, Mbak Andini. Terlebih khusus, saya kira tidak dinafikan sekali bahwa OKP Cipayung adalah salah satu kumpulan anak-anak muda yang hanya mengandalkan idealismenya, hanya mengandalkan gagasannya. Nah, kalau dibenturkan dengan persoalan apa namanya finansial, maka ya tentu kita tidak memiliki kekuatan yang bisa apa namanya melawan arus itu. Dan ini terbukti kalau kita membandingkan di DPR sekarang, anggota DPR mana sih yang kemudian lahir dan betul-betul berasal daripada organisasi-organisasi pergerakan yang notabene dalam organisasi pergerakan ditempa betul-betul untuk memainkan peran penting dalam politik gagasan. Nah, pertanyaan ini penting menjadi refleksi bagi kita sehingga juga kita bisa melihat ke depan bagaimana sih arah perpolitikan Indonesia. Nah, saya pikir ini untuk kesempatan pertama Mbak Andini, singkat dan akan berkembang nanti dalam diskusi kita pada kesempatan sore kali ini. Saya kira itu Mbak Andini. Terima kasih Bang Beni. Ada satu pertanyaan tadi Bang Beni sempat sampaikan bahwa ketika kita melihat kiprah pemuda dalam politik, tadi Bang Beni sempat menyampaikan belum sesuai harapan. Kira-kira sebenarnya harapan kita bersama dalam melihat kiprah pemuda ketika terjun berkontestasi dalam perpolitikan di Indonesia ini sebenarnya seperti apa, Bang Beni? Iya, tentu kan kita berharap misalnya yang memegang mandat dalam setiap konsultasi politik baik pilkada maupun pileg adalah teman-teman yang betul-betul berasal daripada organisasi-organisasi yang sudah teruji bagaimana mereka mengembangkan politik gagasan di tengah bangsa ini baik pra-kemerdekaan maupun sejak kemerdekaan. Tetapi nyatanya bahwa sistem politik kita yang hari ini kita lihat sama-sama bahwa seringkali yang menjadi penguasa adalah siapa yang punya kekuatan finansial yang besar. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa ini yang menghambat kemudian ruang gerak politikus muda yang punya potensi yang luar biasa, punya kapabilitas yang luar biasa, yang tidak memiliki ruang yang cukup untuk
menyampaikan ataupun mengkonkretkan gagasan politiknya yang sejak masuk di organisasi-organisasi itu kemudian digeluti sama-sama. Itu Mbak Dini. Oke, baik. Terima kasih Bang Benny. Selanjutnya saya ingin geser terlebih dahulu. Saya ingin berdialog dengan ada Bang Jeffrey selaku Ketua Umum dari PP GMKI. Bang Jeffrey, kira-kira bagaimana pandangan Bang Jeffrey melihat kiprah politik kaum muda dalam perpolitikan di Indonesia hari ini? Baik, terima kasih banyak Mbak Dini. Yang saya hormati Direktur Parwa Institut, Bang Jusrianto. Terima kasih undangannya dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman peserta diskusi hari ini. Yang pertama, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ketum Beni Papa, mungkin beliau sudah menjelaskan dari konteks sejarahnya. Namun bagi saya terkait diskusi ini, saya teringat kata-kata Bung Karno, berikan saya 1000 orang tua niscaya akan kucabut Gunung Semeru, dan berikan saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Pertanyaannya, pemuda yang seperti apa yang dimaksud Bung Karno? Kan begitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari konteks hari ini mengenai generasi muda, bagi saya generasi muda merupakan konsep yang selalu dikaitkan dengan persoalan nilai yang merupakan pengertian ideologis dan kultural. Posisi generasi muda dalam masyarakat adalah sebagai penerus cita-cita atau agen perubahan sebagai wujud untuk perjuangan bangsa Indonesia. Kalau dulu generasi muda berjuang bersama-sama untuk kemerdekaan, hari ini bagaimana menikmati kemerdekaan itu sendiri, kan begitu. Namun kalau kita kaitkan dengan konteks secara perpolitikan nasional, betul yang disampaikan oleh Ketum PPPMPRI bahwa sampai hari ini sangat jauh dari ekspektasi ya, karena untuk konteks perpolitikan kita bisa lihat kalau dalam perempuan itu sudah diakomodir dalam undang-undang ya. Kalau kita lihat undang-undang nomor 2 tahun 2008 kalau saya tidak salah tentang keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik itu minimal 30%. Sementara kalau dalam legislatif itu ada misalnya Undang-Undang 10 tahun 2008, tapi untuk pemuda saat ini kan belum ada payung hukumnya, kan begitu. Dari sekitar 575 anggota DPR RI, kalau saya tidak salah ada hanya sekitar 20 anggota DPR RI di bawah usia 20 tahun, itu sekitar 3,7%. Kan begitu, itu sangat jauh dan miris sekali. Sementara pemuda ini kan kita kenal sangat agresif, progresif, kemudian visioner. Jadi saya pikir sangat penting bagi saya untuk ada payung hukum untuk pemuda dilibatkan dalam konteks-konteks mewujudkan politik itu sendiri. Apalagi kita akan akan menyambut bonus demografi sekitar tahun 2030. Jadi waktunya sangat singkat sehingga perlu kolaborasi di era networking society, saya menyebutnya begitu. Jadi saya pikir sangat penting ketika kelompok-kelompok organisasi mahasiswa seperti Payung Plus untuk berefleksi kemudian melakukan pelatihan-pelatihan dalam pembenahan di masing-masing internal organisasi dalam mewujudkan SDM yang mumpuni untuk mengubah wajah politik nasional. Mungkin itu pengantar dari saya, Mbak Ani. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Ini menarik ya, bahwa tadi Bang Jeffrey lebih menggarisbawahi bahwa ternyata juga dalam organisasi kepemudaan kita hari ini juga harus mempersiapkan kader-kadernya untuk siap fight memberikan warna baru dalam perpolitikan di Indonesia. Kira-kira kalau dalam GMKI, Bang Jeffrey, apakah sudah ada pola-pola pengkaderan yang hari ini disiapkan guna menyongsong pemuda-pemuda ini untuk siap fight dalam perpolitikan di Indonesia? Saya pikir hari ini kepemimpinan saya 2 tahun ke depan ini fokus pada isu-isu nasional dalam hal lingkungan, kemudian HAM, dan juga pembinaan konsolidasi organisasi. Tapi menjadi catatan penting tadi yang tadi Mbak juga sampaikan kepada Ketum Beni Papa, bagaimana kita menyiapkan kader-kader kita
untuk bertarung di politik. Memang harus kita akui GMKI sendiri politik, tapi ketika organisasi seperti Cipayung Plus tidak bisa dipungkiri harus juga menyikapi persoalan-persoalan politik ataupun isu-isu yang ada di nasional. Namun bagi GMKI kita perlu menyiapkan pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan juga bagi kita akui secara konkret dalam bertarung atau berkontestasi ini tidak seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu orang ke masyarakat tinggal mengungkapkan ide-idenya dan juga pendekatan, mungkin sudah pasti dipilih. Tapi hari ini tidak bisa kita pungkiri karena lawan kita adalah lawan money politik. Dan bagaimana kita melawan money politik itu sendiri, tentunya kita punya strategi-strategi yang unik. Tentunya tidak bisa dipungkiri banyak juga ada beberapa kader GMK juga yang berpolitik tidak menggunakan money politik, tetapi juga ide gagasan dan juga terjun langsung mengadvokasi persoalan-persoalan rakyat sehingga bisa diberikan kepercayaan. Saya pikir hal yang begitu kita optimalkan begitu. Oke, baik, terima kasih Bang Jeffrey. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Selanjutnya, saya ingin geser terlebih dahulu ke Ketua Umum DPP GMNI, ada Bang Arjuna P. Aldino. Bang Arjuna, dengan pertanyaan yang sama, kira-kira bagaimana pandangan dari Bang Arjuna sendiri terkait dengan kiprah politik kaum muda dalam perpolitikan di Indonesia hari ini, Bang Arjuna? Ya, terima kasih Mbak Agnia. Terima kasih juga buat Mas Jusri dan semua ketum Cipayung. Ya, pertama saya akan coba mengambil tadi petikan dari Bang Jusri dan ketum Beni. Apa sih sebenarnya makna dari Sumpah Pemuda? Nah, ini menurut saya yang penting kita maknai lebih dalam. Hari ini kita berdiskusi tentang politik pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda kita tahu bahwa ada semacam imajinasi politik yang sebenarnya waktu itu katakanlah kita anggap mustahil untuk dilakukan. Waktu itu bangsa Indonesia dengan kondisi yang tentu seberapa persen sih orang yang berpendidikan pada waktu itu, seberapa persen sih orang yang punya kekuatan, taruhlah entah apa dari kekuatan macam manapun melawan negara kolonial yang ditopang oleh modal, senjata dan sebagainya. Tapi pemuda waktu itu memiliki semacam imajinasi politik yang berani, yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan kalau kita bicara realitas pada waktu itu sangat tidak mungkin dilakukan, tapi dia yakin. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa tentu kita bisa katakan banyak anak muda yang terlibat hari ini di politik, banyak menteri, banyak anggota DPR yang berusia muda. Tapi pertanyaannya, apakah dia memiliki imajinasi politik yang mustahil tadi, yang menggerakkan semua elemen bangsa, yang kemudian membawa ke arus perubahan. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang mendasar dari politik pemuda. Tentu juga buat koreksi kita semua bagi keluarga Cipayung Plus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi saya juga menggarisbawahi bahwa tentu banyak anak muda yang masuk ke dalam politik. Tapi kita tahu bahwa dalam sejumlah riset, taruhlah yang memang benar-benar aktivis, itu angkanya di parlemen itu hanya tidak lebih dari 10%. Nah, sisanya adalah mereka para pebisnis dan kedua para kerabat politik atau yang memiliki jaringan kekerabatan. Nah, artinya apa? Politik pemuda mendapatkan tantangan yang sangat menurut saya berat. Nah, karena memang politik hari ini kita dihadapkan pada high cost politik yang sangat tinggi biayanya. Nah, pemuda aktif tentu dia harus memiliki modal, harus memiliki jaringan kekerabatan yang itu bisa menanggalkan atau itu bisa merusak kaderisasi rekrutmen politik. Jadi rekrutmen politik itu bukan lagi pada kompetensi dan integritas, tapi pada modal dan kekerabatan. Mungkin itu Mbak yang menjadi poin dari diskusi kita hari ini.
Baik, dari Bang Arjuna tadi mungkin sedikit menyoroti bahwa melihat realitas dinamika politik hari ini ya, kalau tadi Bang Arjuna sampaikan ternyata yang mungkin masih menjadi satu permasalahan yang tadi Bang Arjuna sampaikan adalah politik hari ini berbiaya mahal ya, kos politiknya harus mahal. Nah, kira-kira kita hari ini dibenturkan lagi dengan persoalan ketika misalkan pemuda ingin berkiprah dalam politik. Kira-kira bagaimana sih menurut pandangan Bang Arjuna sendiri ketika pemuda harus masuk dalam politik, tapi lagi-lagi kita dihadapkan dengan persoalan finansial yang masih menjadi satu kekuatan utama dalam perpolitikan ini? Ya, tentu politik biaya tinggi ini kan berangkat dari peraturan yang menurut saya yang perlu pemuda kita semua, anak muda lakukan, yaitu evaluasi total terhadap sistem politik hari ini, terutama terhadap undang-undang pemilu, undang-undang partai politik yang saya kira memberatkan persyaratan partai politik baru untuk misalnya sangat persyaratannya itu hanya memungkinkan dilakukan oleh mereka yang memiliki banyak modal, seperti misalnya partai harus memiliki kantor di seluruh Indonesia, representasi anggota yang banyak dan sebagainya. Bahkan kedua, dengan politik demokrasi kita yang dengan sistem proporsional terbuka, itu akhirnya persaingan bukan hanya di antara partai, tapi kader di dalam partai mereka bersaing. Nah, maka sistem distrik dan proporsional terbuka ini mau tidak mau ya perangnya adalah perang biaya, perang serangan fajar. Ini yang problem menurut saya. Itu Mbak, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih dari Bang Arjuna, selaku Ketua Umum dari DPP GMNI. Selanjutnya saya mungkin ingin ngobrol-ngobrol juga selanjutnya dengan narasumber kita selanjutnya ada Bang Susanto Triogo, selaku Ketua Umum PP kami. Bang Susanto, apakah sudah bisa terhubung bersama kami? Ya, Mbak. Ya, Mbak. Oke, terima kasih Bang Susanto. Dengan pertanyaan yang sama dari narasumber-narasumber kita sebelum-sebelumnya, ada dari GMKI, ada dari GMNI, juga ada dari PMKRI. Dari Bang Susanto Triogo, selaku Ketua Umum PP kami, kira-kira bagaimana sih pandangan Bang Susanto melihat kiprah politik kaum muda dalam perpolitikan di Indonesia hari ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak moderator dan juga kepada Mas Justianto ya, selaku kemudian Direktur Eksekutif, atas undangan yang diberikan kepada kami pengurus Pusat Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada kesempatan sore hari ini. Memang ini tema yang kemudian menarik dalam konteks hari ini berkaitan dengan bagaimana kiprah sebagai pemuda ya, apalagi pemuda hari ini selalu menjadi objek dalam konteks politik gitu, dalam konteks hari ini demografi dan juga pasar elektoral yang besar dan lainnya. Tapi pertanyaannya, seberapa besar peran pemuda hari ini dalam bagaimana membangun partisipasi politik dan juga bagaimana politik subjek pada konteks hari ini. Memang ini yang menjadi problem kita pasca dari kemudian transisi dari fase otoritarisme Orde Baru kepada fase reformasi ketika tahun 98, di mana keterbukaan semakin terbuka, tapi memang menjadi hari ini adalah bagaimana kita melihat bahwa demokrasi hari ini, bagaimana kita melihat hanya pada sebuah demokrasi yang prosedural, tapi belum pada sebuah demokrasi yang substansial. Nah, ini yang kemudian bagaimana peran pemuda yang tadi disampaikan juga oleh pada petum-petum tentang bagaimana ongkos politik yang begitu besar di Indonesia, itu juga menjadi problem di dalamnya. Kalau kita berkaca misalnya bagaimana politik di Jerman, misalnya Eropa misalnya, bagaimana seorang politisi itu membawa ide untuk bagaimana membangun sebuah membawa ide dalam konteks kemudian bagaimana dalam berpolitik gitu, dan itu dibiayai oleh negara. Memang dalam hal Iya, Bang Susanto, mohon maaf mungkin mic-nya, oke. Halo, kita lanjutkan Bang Susanto. Iya. Ya, dilanjutkan. Jadi memang terkait dengan kos politik hari ini juga menjadi problem gitu. Kalau kita lihat bagaimana beberapa kepala daerah dan juga anggota DPR yang bekerja korupsi, itu adalah karena kemudian bagaimana kos politik yang begitu mahal di Indonesia. Kita lihat untuk anggota DPR ini saja butuh sekitar 30 miliar untuk bagaimana menjadi DPR RI, kepala daerah lebih banyak lagi.
Dan ini yang menjadi PR dalam hal kemudian keterlibatan para pemuda yang tentu tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan misalnya generasi yang lebih matang dalam konteks kemudian ekonomi di dalamnya. Nah, ini yang menurut saya jadi PR adalah bagaimana terkait dengan sistem politik kita yang tadi saya sampaikan kalau dibandingkan dengan Jerman, yang dimana seorang politisi itu datang ke gelanggang politik itu dengan membawa ide, narasi, dan itu dibiayai oleh negara. Dan tentu kalau hari ini kita tanyakan kepada seluruh para pembayar pajak Indonesia, tentu juga tidak ingin gitu dengan pencitraan partai politik sebagai kemudian bagaimana penyamun, pencuri dan lain-lainnya hari ini. Tapi partai politik dalam konteks demokrasi itu menjadi pilar ya dalam hal kemudian bagaimana membangun dan juga menjadi instrumen yang membawa baik itu kemudian eksekutif maupun legislatif yang itu dalam hal bagaimana menjadi sarana dalam bagaimana menyumbang para legislatif dan juga para kemudian eksekutif yang ada. Tapi bagaimana yang menjadi poin penting adalah perbaikan dari partai politik sebagai inkubator ya yang menyiapkan para politisi itu menjadi penting hari ini, karena kita lihat berkaca hari ini partai politik yang ada, berapa partai politik yang kemudian menyiapkan sistem pengkaderan yang benar-benar menyiapkan generasi muda untuk menyiapkan generasi muda dalam hal menyiapkan pada gelanggang politik ini menjadi penting. Nah, memang tadi akhirnya adalah dalam konteks Cipayung Plus hari ini adalah kita harus menyiapkan bagaimana kader politik yang siap kemudian bertarung dalam hal kemudian fighting dalam hal kemudian politik, ini yang menjadi penting. Kemarin terakhir juga baru ke Bukit Tinggi bertemu dengan wali kota yang umurnya masih 34 tahun, dia bertarung kemudian menyiapkan proses-proses yang ada bukan anak pejabat dan lainnya, dan ini harus disiapkan proses yang ada oleh para anak-anak muda hari ini ya yang siap kemudian bertarung, siap dengan realitas yang ada, finansial ada, dan menurut saya dengan beberapa demografi yang ada di beberapa daerah, tentu dalam hal kemudian ide bisa menjadi bisa menjadi influence ya, bisa menjadi daya tarik bagi kemudian bagaimana dalam logika elektoral. Dan menurut saya adalah menjadi PR besar adalah bagaimana anak muda hari ini itu bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, narasi, gagasan, kemudian hari ini dengan kemudian hari dengan sosial media dan yang lainnya, itu bisa menjadi instrumen yang kemudian bagaimana bisa mendekati pendekatan dengan era hari ini gitu. Nah, itu menurut saya yang hari ini harus disiapkan oleh anak muda. Baik, Bang Susanto, kira-kira pertanyaan mendasar dari perspektif dari Bang Susanto sendiri, kira-kira melihat realitas politik pemuda hari ini, kira-kira tantangan terbesar selain pemuda harus dihadapkan dengan finansial yang masih menjadi kekuatan dalam perpolitikan, tadi ada beberapa yang menyampaikan demikian, kira-kira tantangan yang paling terbesar bagi pemuda ketika harus terjun dan memilih jalan politik, memilih politik sebagai jalan perjuangan ya, kira-kira apa tantangan paling terbesar dari sudut pandang Bang Susanto? Ya, tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana tetap mempertahankan nilai-nilai perjuangan anak muda itu bahwa pada ruang realitas yang besar. Tentu yang menjadi titik diferensiasi kenapa kemudian muncul anak muda adalah idealisme, gagasan, energik dan yang lainnya dibandingkan kalau dikatakan adalah orang tua. Tapi tentu titik diferensiasi itu kalau tidak dimunculkan ketika kemudian telah menjabat, maka jadi sebuah omong kosong. Maka perjuangan, idealisme, dan sifat kemudian energik inilah yang harus tetap dimiliki oleh anak muda. Jangan sampai kemudian ketemu dengan pragmatisme, akhirnya kemudian hal tersebut luntur gitu. Dan itu yang kemudian akhirnya sangat disayangkan. Ini menarik, Bang Susanto. Kemudian saya timbul pertanyaan, apakah peran politik kaum muda hari ini sejalan dengan idealisme politik yang mereka perjuangkan? Kira-kira kalau dalam pandangan Bang Susanto, karena tadi kita ngomong idealisme dan saya yakin bahwa idealisme adalah salah satu harta berharga yang dimiliki oleh generasi muda atau lebih khususnya mungkin mahasiswa secara umum ya. Kira-kira apakah peran politik kaum muda hari ini sejalan dengan idealisme politik yang mereka perjuangkan, Bang Susanto? Ya, harusnya karena pertama adalah anak muda belum punya tuntutan yang lebih dibandingkan dengan orang tua ya. Tentu anak muda ini dalam konteks hari ini adalah punya sebuah idealisme. Karena apa? Kita butuh kemudian anak muda yang dia langsung kemudian melihat kondisi kemiskinan yang langsung hari ini merajalela, ketimpangan yang ada dan lainnya. Dan menurut saya anak muda yang kemudian dia
tumbuh dari kemudian bagaimana nilai kemudian melihat ketimpangan, kemiskinan yang merajalela dan lainnya, maka awareness itulah yang kemudian muncul gitu. Dan menurut saya anak muda yang hari ini kita melihat bagaimana politisi, kita melihat KPK setiap hari kemudian menangkap DPRD, wali kota, bupati, maka distrust itu muncul pada politik hari ini. Dan mudah-mudahan itu tidak memunculkan distrust bagi anak muda untuk dia berada dalam gelanggang politik pada era hari ini. Oke, baik, terima kasih Bang Susanto. Saya ingin bergeser ke Ketua Umum DPP IMM juga sudah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, ada Bang Najih Prasetyo. Selamat sore, Mbak. Oke, terima kasih Bang Najih sudah berkenan hadir menyempatkan waktu dalam diskusi kita di sore hari ini. Bang Najih, saya juga ingin kepo-kepo dengan pandangan Bang Najih selaku Ketua Umum DPP IMM tahun 2018 hingga tahun 2020 ya. Kira-kira bagaimana Bang Najih melihat kiprah politik kaum muda dalam perpolitikan di Indonesia hari ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Abang udah Direktur Eksekutif Purwa Institut, Bang Yusrianto dan Mbak Agnia Adini yang memandu acara pada pada sore hari ini, dan seluruh teman-teman Cipayung yang berkesempatan hadir pada diskusi virtual kita pada sore hari ini. Seluruhnya yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita menjadi berkah bagi kita semua. Saya nggak tahu, kecenderungan mungkin bisa dibilang agak sedikit berbeda dengan teman-teman ya. Tapi saya lebih begini, bahwa satu yang kemudian perlu kita lihat pada perjalanan bangsa kita hari ini, perjalanan sistem berpolitik dan negara kita hari ini, saya membaca ada ruang meritokrasi yang kemudian mengarah kepada meritokrasi yang sedang berjalan gitu. Nah, kenapa kemudian saya menyimpulkan bahwa ada ruang meritokrasi yang kemudian hari ini coba dibangun di negara kita ini gitu. Nah, kita tentu perlu kemudian mengapresiasi bahwa meskipun saya tidak berbicara hasil Mbak Adini ya, tapi saya lebih berbicara bagaimana proses berlangsungnya gitu, bahwa mau tidak mau kita melihat bahwa ruang berpolitik anak-anak muda hari ini cukup dibuka oleh pemerintah hari ini tanpa kemudian mendistorsi ruang-ruang yang lain gitu. Okay. Nah, adanya dulu sejak awal ada Mas Belva, terus kemudian Andi Taufan Putra Garuda, terus kemudian Anggi, terus kemudian Mas Aminuddin Ma'ruf, terus kemudian ada bahkan Nadiem Makarim dan Putri Tanjung, Billy Mambasar dan lain sebagainya. Bagi saya adalah upaya untuk kemudian mengakomodir anak-anak muda untuk terlibat dalam proses dan mekanisme negara kita yang di negara kita ini gitu. Nah, kita tentu perlu melihat bagaimana geopolitik yang terjadi hari ini. Kita melihat bagaimana perkembangan politik yang terjadi hari ini di belahan dunia lain gitu. Kita bisa melihat di Uni Emirat Arab ada Sama Al-Mazrui yang umurnya 22 tahun sudah diangkat menjadi Menteri Pemuda negeri. Terus kemudian kita bisa lihat di Republik Austria ada Sebastian Kurz yang dia berumur 27 tahun diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, dan di umur 33 tahun dia terpilih menjadi Presiden Republik Austria. Ada Simon Harris umur 29 tahun diangkat menjadi Menteri Kesehatan di Republik Irlandia. Kemudian ada juga menteri umur 31 tahun diangkat menjadi menteri di India. Dan yang paling dekat di Indonesia ada Malaysia dengan Syed Saddiq umur 25 tahun, Yao Bimin umur 29 tahun diangkat menjadi menteri ESDM. Nah, saya kira yang kemudian perlu dilihat oleh anak-anak muda kita hari ini adalah bahwa ada kecenderungan. Saya pun mengatakan bahwa ini menjadi kritik bagi IMM dan kritik bagi seluruh OKP ya, bukan tidak hanya Cipayung tapi seluruh OKP termasuk KNPI dan lain sebagainya. Nah, hampir bisa dipastikan bahwa ada kemandekan dalam proses kaderisasi yang kita lakukan hari ini gitu. Ada proses kemandekan sehingga
perkaderan kita seakan-akan tidak mampu membaca perkembangan zaman hari ini. Kita perlu melihat bahwa ada Mas Belva dengan ruangguru.com-nya itu tidak dilahirkan dari kelompok-kelompok organisasi seperti kita. Di Limambasar mungkin nanti dijawab sama ketum Jeffrey lah, bahwa kita perlu melihat bahwa Pilih Mambasar dengan Katong Bisanya itu murni dia tidak dilahirkan dari ruang organisasi yang seperti kita. Belum kemudian Angki dengan NGO-nya yang bergerak dalam pendampingan orang-orang disabilitas itu bukan lahir dari ruang-ruang organisasi seperti kita. Artinya apa? Ada tantangan kita bagi organisasi kepemudaan hari ini untuk menjawab perkembangan zaman hari ini. Kita tidak hanya dituntut untuk melahirkan kader-kader yang lihai dalam persoalan demonstrasi mungkin. Kita tidak juga hanya dipaksa untuk menjadi kader yang mulai perkaderan tingkat dasar membahas ideologi, tingkat lanjut membahas ideologi, sampai tingkat paripurna membahas ideologi tanpa kemudian berpikir bagaimana manifestasi ideologi itu sesuai dengan konteks zaman kita hari ini. Nah, itu yang sebetulnya perlu untuk kita siapkan hari ini dalam membaca tantangan zaman. Ke depan pun saya bisa melihat bahwa ya orang-orang yang mampu, anak-anak muda yang mampu menyelaraskan kemampuan akademik, kemampuan organisasi dengan kemampuan untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 adalah anak-anak muda yang kemudian nanti akan dilibatkan penuh dalam bagaimana implementasi membangun negara dan bangsa yang kita cintai ini. Jadi itu menjadi poin penting sebetulnya untuk kita garis bawahi, sehingga asumsi bahwa ya memang kemudian perlu kita melihat bahwa anak-anak muda yang ada hari ini, politik tidak akan pernah jauh dari modal gitu loh, Mbak Nini. Jadi kita perlu kemudian melihat bahwa anak-anak muda hari ini yang terlibat dalam struktur pemerintahan kita hari ini adalah anak-anak muda yang sejak kecil mereka tidak pernah adu gontok-gontokan di organisasi dengan kita, tapi mereka sejak kecil sudah biasa pakai dasi, sudah biasa makan roti, jadi kalau kita untuk kursus bahasa Inggris saja susah. Nah, mereka sejak kecil sudah diajarkan untuk ngomong bahasa Inggris karena memang kadang-kadang ada yang tinggal di Inggris bersama dengan orang-orang tua, tinggal di Eropa maksud saya, bersama dengan orang-orang tuanya. Nah, ini bagi saya adalah realitas yang kemudian perlu kita hadapi, bahwa ada tantangan modal juga yang perlu untuk kita selesaikan. Begitu, Mbak. Oke, artinya modal itu apakah selalu diasumsikan sebagai uang misalkan, ataukah ada loh modal-modal yang kita bisa katakan sebagai kapasitas, kemudian kita juga bisa katakan sebagai kreativitas, dan itu juga modal hari ini yang mungkin bisa digunakan oleh anak muda sebagai alat untuk mungkin terjun ya, Bang Najih ya, untuk bisa terjun dalam perpolitikan di Indonesia ini. Bang Najih, kira-kira kalau dari apa yang Bang Najih sampaikan tadi, sudah cukup puaskah Bang Najih melihat tokoh-tokoh pemuda hari ini yang kemudian terjun dalam politik di Indonesia dan mewarnai perpolitikan di Indonesia, ataukah ada sebuah bukan grand design, ada sebuah istilahnya ya, role model atau sosok yang didamba-dambakan bagi pemuda hari ini loh yang mencerminkan perpolitikan anak muda hari ini. Gimana Bang Najih? Jadi pertama yang kemudian perlu kita lihat bahwa apa yang kemudian perlu kita simpulkan dulu adalah bahwa modal tetap menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks perpolitikan di Indonesia ya, entah modal kapital atau modal kreativitas dan lain sebagainya. Nah, saya pengen menjustifikasi apa yang saya sampaikan sendiri, Mbak Dini, bahwa kita tentu melihat bahwa ratusan ribu demo yang dilakukan oleh teman-teman, baik mulai dari KPK, KPU, orang-orang lah, mulai dari KPU, KPK sampai kemudian demo terakhir Omnibus Law, hanya kalah dengan satu ucapan asiap dari seorang Atta Halilintar gitu loh. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kreativitas itu juga perlu modal, dan bagi kita teman-teman OKP, teman-teman Ormek menjadi pimpinan di organisasi masing-masing itu bagian dari modal sebetulnya untuk bagaimana melegitimasi kekuatan kita kepada publik. Nah, itu juga menjadi modal yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi kadang-kadang kreativitas juga bisa menjadi modal yang tidak bisa dipisahkan dalam
konteks kehidupan teman-teman OKP begitu. Nah, kalau kita bicara terkait bagaimana grand design dan apakah ada sosok tokoh yang diidolakan, ya bagi saya sebetulnya perlu gundah gitu. Saya sendiri selaku ketua Ormax hari ini sebetulnya gundah dan kegundaan saya ternyata bukan diwakili tapi sedikit berkurang atas dilibatkannya Mas Aminuddin Ma'ruf di kabinet hari ini, karena bagaimanapun kita harus mengakui dan kita angkat topi bahwa satu-satunya mantan ketua Cipayung plus mantan ketua umum Cipayung plus yang dilibatkan dalam struktur bernegara adalah Mas Aminuddin Ma'ruf. Tapi dalam konteks lain kita perlu melihat bahwa yang dipilih oleh presiden adalah anak-anak muda yang punya prestasi dan punya potensi di dunianya masing-masing, dan mereka bukan dari latar belakang kita. Nah, coba kalau kemudian tadi bahasanya adalah punya idealisme, punya nafas dan punya cara yang sama dengan kita, maka kalau kemudian organisasi masing-masing mampu melahirkan pemimpin atau kader-kader yang punya potensi dengan dunianya masing-masing, mampu melahirkan ruangguru.com misalnya atau sejenisnya, Ludok dan sejenisnya yang lain. Nah, saya yakin juga pasti akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah hari inilah, baik hari ini maupun masa mendatang, karena ini menjadi keniscayaan bahwa anak-anak muda yang punya prestasi, anak-anak muda yang punya karir, ya nggak salah, karena yang punya prestasi hari ini ukurannya adalah menjadi seorang influencer, maka yang lebih banyak dilibatkan dalam struktur kita adalah orang-orang yang kemudian punya peranan menjadi influencer. Nah, begitu kali, Mbak. Jadi kalau bicara ideal, saya tidak berani menyimpulkan bahwa ABC adalah orang-orang yang kemudian ideal gitu. Atau makanya tadi saya di awal saya tidak mengatakan hasilnya ada Mas Belva bagaimana, Adi Taufan Putra Garuda gimana, atau Nadiem Makarim apakah berhasil. Saya tidak mengatakan hasilnya, tetapi anak-anak muda yang dilibatkan hari ini adalah anak-anak muda yang punya prestasi yang sesuai dengan konteks zaman hari ini kalau kita bicara revolusi industri 4.0, begitu. Oke, baik, terima kasih Bang Naji, luar biasa sekali meskipun dalam kendaraan masih semangat untuk memberikan gagasannya di sore hari ini. Dan teman-teman peserta diskusi yang saya banggakan tentunya setelah sesi dialog di sore hari ini, kami akan membuka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab dan juga diskusi dengan narasumber. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, sekali lagi saya informasikan bisa dikirimkan melalui room chat atau juga bisa secara langsung dengan mekanisme terlebih dahulu mengklik tombol raise hand, kemudian saya akan memilih teman-teman yang berkesempatan untuk memberikan pertanyaan. Kami masih menunggu ada dua narasumber kita lagi di sore hari ini dari Ketua Umum PBHMI periode 2021 hingga periode 2023 dan juga masih dalam akan bergabung bersama kami Ketua Umum dari PB PMII. Jadi lengkap teman-teman Ketua Umum dari OKP memberikan pandangannya terkait dengan pemuda dan juga kepemimpinan politik nasional. Dari Bang Naji, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya ingin bergeser dulu terlebih dahulu ke Bang Susanto. Bang Susanto, mungkin tadi kita sudah berbincang-bincang panjang dan mungkin ini juga pertanyaan yang akan saya berikan sama kepada ketua umum lainnya. Kira-kira Indonesia kurang lebih akan menghadapi situasi momentum politik besar di tahun 2024 nanti. Saya pikir baik itu partai politik semua sedang bergerak ke arah menuju suksesi tahun 2024. Kira-kira bergen apa yang kemudian hari ini bisa dibawa oleh pemuda dalam pertarungan politik, ataukah ada mungkin hari ini sudah disusun nih strategi-strategi khusus dari masing-masing OKP dalam mewarnai konstelasi politik nasional? Bang Susanto. Ya, tentu kalau kita yang hari ini hidup dalam dunia politik ya, hari demi hari, apalagi untuk Cipayung ini kan tidak lepas dari kaitan politik itu, karena mikirin orientasinya itu adalah 24 jam gitu. Tentu momentum 2024 adalah momentum yang dalam waktu jangka pendek dalam hal bagaimana kita bahasanya dalam politik adalah menguji seberapa besar kemudian dalam konteks terkait dengan bahasanya adalah kapital politik dari setiap pemuda yang ada itu
bisa diuji atau tidak gitu dalam 2004, apakah dalam konteks pemilu legislatif atau kemudian suksesi dalam hal kemudian pilpres dan yang lainnya. Nah, tentu yang harus dipersiapkan hari ini bagi kelompok pemuda adalah memang hari ini eranya sudah berbeda ya dibandingkan dengan dulunya. Ada istilah tentang bagaimana bahwa setiap masa ada kemudian ada rijalnya, ada orangnya, dan setiap masa ada masalahnya. Tentu tadi yang disampaikan kita hari ini adalah bagaimana aktivis hari ini sering saya sampaikan adalah jangan sampai kemudian kita mengalami dengan aktivisme trap gitu. Merasa kemudian lebih dibandingkan dengan yang lainnya, tapi tentu dalam hal kemudian zaman tidak kompatibel gitu. Seperti disampaikan oleh Gunadi adalah bagaimana apa sih yang dalam proses bermanfaatan yang telah dilakukan gitu. Misalnya kalau tadi walaupun tentu setiap kemudian orang dia punya approach yang berbeda-beda dalam hal kemudian bagaimana dalam mengkapitalisasi peran politiknya gitu. Nah, menurut saya yang harus disiapkan hari ini tentu adalah bagaimana peran muda dalam hal bagaimana kemudian dia mempunyai sebuah pengakuan di masyarakat dalam hal keberperanannya gitu. Karena kembali lagi gitu, kalau kita lihat misalnya kenapa Nadiem dari kemudian Menteri Pendidikan Kebudayaan, tentu kita tidak bisa lepas keberperanannya Gojek yang bisa kemudian bagaimana memobilisasi lapangan kerja yang begitu banyak tuh. Kita lihat juga bagaimana Belva, kita lihat juga dengan yang lainnya gitu. Nah, hari ini adalah bagaimana dalam konteks kemudian para pemuda hari ini adalah bagaimana bisa mengkapitalisasi keberperanannya dalam hal kemudian dalam konteks kemudian Indonesiaan gitu. Nah, ruang-ruang inilah yang hari ini oleh pemuda kita lihat bagaimana komunitas-komunitas itu begitu banyak tuh. Jadi tentu dalam hal ini kita melihat pada ruang di generasi hari ini adalah bagaimana kita melihat bahwa permasalahan yang kompleks itu ada sebuah pendekatan itu yang lebih kemudian tidak jurnalistik gitu, tapi lebih pada sebuah pendekatan yang langsung pada intinya. Dulu misalnya Adi Baswedan melihat bahwa ada problem pendidikan membuat Indonesia mengajar. Ada problem tentang kemudian di perkotaan, Ridwan Kamil membuat terkait dengan gerakan Indonesia Berkebun, dan masih banyak lagi gitu. Dan menurut saya hari ini dari sebuah potongan permasalahan bangsa hari ini, bahwa pemuda harus mengambil sebuah potongan di mana dia dapat menyelesaikan kondisi bangsanya gitu. Nah, dari situlah kemudian ketika bertemu dengan kemudian sebuah kemudian gerakan kebermanfaatan, dan kemudian juga itu juga dilihat impact-nya besar bagi masyarakat, tentu nanti juga akan banyak bahasanya adalah sponsorship ya yang kemudian akhirnya berdatangan. Dan saya era hari ini yang kemudian era digital, era kemudian sosial media dan lainnya, kita bisa membranding diri sendiri, bisa melakukan sebuah personal branding. Ini yang kemudian mempunyai sebuah daya impact besar ya dalam bagaimana membuat sebuah bahasanya adalah sekarang tahapan dari kemudian elektabilitas dan popularitas itu pengujiannya itu gampang gitu. Followernya berapa sih gitu, ya subscriber YouTube-nya berapa sih gitu. Itu kan dari tingkat keterimaan seseorang gitu, terhadap publik gitu. Menurut saya pengujian terhadap kemudian seseorang, keterimaan terhadap publik itu semakin gampang diukur dengan kemudian ada media sosial. Dan menurut saya era hari ini adalah era pemuda yang harus dia kompatibel dengan generasi dan juga dengan konteks kemudian masalah zamannya gitu. Itu kurang lebih, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bang Susanto. Kira-kira kalau misalkan dari pandangan Bang Susanto, seberapa besar kemudian kita berbicara momentum tahun 2024 nanti, kira-kira sebesar apa kemudian peran OKP sendiri dalam memberikan warna, bukan hanya memberikan warna ya, tapi turut mewarnai dalam kontestasi politik menuju tahun 2024 nanti, Bang Susanto? Ya, saya bertemu dengan beberapa orang yang dia langsung terlibat memang kalau langsung pada terkait dengan puncak pimpinan dalam hal ini presiden mungkin agak susah ya melihat konstelasi hari ini gitu. Cuman saya ngelihat bagaimana orang behind skill-nya gitu kemudian adalah anak-anak muda gitu, yang dia membawa sebuah pikiran segar terhadap kemudian tokoh-tokoh yang ada di depan hari ini yang menurut saya adalah menjadi optimisme gitu, bahwa ada pikiran-pikiran segar di belakang dari tokoh-tokoh nasional hari ini, yaitu adalah banyaknya anak-anak muda gitu, yang dia bertumbuh dalam sebuah kebinekaan, dia tumbuh dalam sebuah ruang yang tumbuh. Dan menurut saya ini yang kemudian bisa menjadi sebuah optimisme bagi kita bahwa pemuda punya kontribusi besar pada konteks 2024 ke depannya. Oke.
Baik, terima kasih Bang Susanto. Saya ingin geser terlebih dahulu. Ini sebenarnya juga sudah ada beberapa pertanyaan di room chat, tapi akan saya tanyakan setelah sesi ini. Dengan pertanyaan yang sama, saya ingin geser terlebih dahulu ke Bang Jeffrey, selaku Ketua Umum dari PPGMKI. Bang Jeffrey, dari pandangan Bang Jeffrey sendiri, dengan pertanyaan yang sama, kira-kira apa bargaining yang kira-kira hari ini dibangun oleh pemuda dalam momentum kontestasi politik menuju tahun 2024 nanti? Kira-kira seberapa kuat pengaruh pemuda hari ini dalam konstelasi politik di Indonesia? Ya, Bang Jeffrey masih terhubung bersama kami? Oke, saya geser dulu ke Bang Beni. Bang Beni dengan pertanyaan yang sama, bagaimana kira-kira pandangan Bang Beni melihat apa sih sebenarnya yang kira-kira bisa dibawa oleh generasi muda hari ini untuk menunjukkan bergennya menuju konstelasi politik di tahun 2024 nanti? Ya, Mbak Andini, saya kira tadi sempat disinggung teman-teman pembicara yang lain. Saya pikir kita tidak bergeser daripada politik gagasan, karena politik gagasan itulah menjadi ciri khas anak-anak muda sejak zaman dulu, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Hanya pertanyaannya kembali lagi Mbak Su, bahwa apakah kemudian dengan sistem yang ada sekarang pemuda punya ruang yang cukup untuk ikut berkontestasi. Nah, ini menjadi pertanyaan besar yang saya kira kalau para pemangku kebijakan yang ada di negara ini betul-betul mendengar suara-suara pemuda, saya kira penting untuk mengevaluasi kembali kira-kira apa yang harus diperbaiki dalam sistem perpolitikan kita. Karena jujur saja, kalau bicara pemuda, tahun 2024 nanti merupakan bagian daripada bonus demografi yang sejak beberapa tahun terakhir selalu digembor-gemborkan bahwa 2030 akan ada bonus demografi. Nah, untuk mencapai itu tentu diperlukan kontribusi anak muda. Nah, kontribusi anak muda tidak bisa hanya di luar daripada sistem, tapi sekali lagi masuk dalam sistem adalah salah satu pilihan yang paling tepat dan realistis untuk anak-anak muda. Tapi kembali lagi bahwa perlu ada perbaikan sistem politik di Indonesia sehingga ada ruang yang cukup untuk anak-anak muda. Tentu sekali lagi Mbak Andini, bahwa kita ataupun anak-anak muda Indonesia tentu tidak hanya ingin asal masuk dalam sistem, tapi yang paling penting adalah